Bukan rahasia lagi bagi banyak orang bahwa Elbaf jelas terinspirasi oleh budaya Viking, dan Viking sendiri terkait erat dengan mitologi Norse yang merupakan bagian dari budaya mereka. Inspirasi Oda untuk karakter Pangeran Loki atau Pangeran Elbaf berasal dari Loki raksasa dalam mitologi Nordik yang dikenal karena kelicikan dan juga tipu daya untuk menyebarkan kekacauan, yaitu kepribadiannya yang buruk. Oleh sebab itulah dia akan disinyalir menjadi villain utama dalam alur Elbaf nanti. Nah, selain itu Oda juga menginspirasi salah satu mitos mereka yang paling menonjol dari mitologi Nordik, yakni mitos dari pohon Yggdrasil, yakni mitos dari pohon Yggdrasil yang dianggap sebagai salah satu mitos terpenting dalam budaya tersebut. Nah, pohon inilah yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pohon Yggdrasil, juga dikenal sebagai pohon dunia atau pohon kehidupan, adalah pohon elm raksasa yang terletak di pusat alam semesta dengan akar dan cabangnya yang memanjang ke seluruh penjuru 9 dunia yang dianggap sebagai poros alam semesta. Ini menghubungkan dunia-dunia yang melambangkan keseimbangan kosmik menurut mitologi Nordik. Pohon ini juga dibedakan dari akarnya yang dalam yang ditanam di dalam tanah dan menjangkau berbagai dunia, sedangkan cabang-cabang menjulur ke langit menghubungkan dunia atas dan dunia bawah. Yggdrasil dianggap sebagai pohon yang abadi dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, tetap hidup meskipun terkena erosi akibat makhluk hidup yang di atasnya ataupun yang di bawahnya. Yggdrasil ini memiliki 3 akar utama untuk mencapai lokasi penting di alam semesta. Akar pertama mencapai Niflheim, dunia es dan juga kegelapan. Di bawah akar ini terdapat mata air yang bernama Vigelmir. Ini dianggap sebagai sumber mata air yang menyehatkan pohon. Namun akar ini menghadapi bahaya terus-menerus dari naga yang bernama Dinhog. Ini mencoba menggerogoti akarnya untuk menghancurkan Yggdrasil dan juga alam semesta. Kemudian akar kedua meluas ke Asgard, rumah para dewa seperti Odin dan juga Thor, yang di dalamnya terdapat mata air yang bernama Udarburn, dari mana air dikumpulkan yang mengairi pohon dan mempertahankan pertumbuhan abadinya. Kemudian yang terakhir, akar ketiganya mencapai Jotunheim, yakni rumah para raksasa. Menariknya, ini adalah musuh para dewa dalam mitologi Nordik. Di sebelah akar ini terdapat mata air kebijaksanaan dan juga pengetahuan. Nah, kemudian berbicara tentang 9 dunia yang dihubungkan oleh pohon Yggdrasil ini, dunia-dunia tersebut antara lain adalah: pertama adalah Asgard, yang kita tahu dunia tawanan para dewa seperti Odin, Thor, Freya, Loki dan juga yang lainnya, yang terhubung dengan dunia manusia melalui jembatan yang bernama Bifrost, dan persiapan dilakukan untuk pertempuran Ragnarok yang akan mengakhiri alam semesta. Kemudian Midgard adalah dunia manusia yang dikelilingi oleh lautan luas yang dihuni oleh ular laut. Ketiga, Vanheim, yakni rumah para Vanir, dewa yang kurang kuat dibandingkan dengan Asir yang berdamai setelah perang antara mereka dan juga Asir yang bertukar sandera sebagai simbol perdamaian. Kemudian yang keempat, Jotunheim adalah dunia para raksasa alias Jotun, musuh bagi para dewa di mitologi Nordik. Nah, apakah di Elbaf ini juga nanti akan ada hubungan yang menarik terkait permusuhan antara para raksasa dengan para dewa, yakni Thor, Odin dan juga yang lainnya. Yang keempat adalah tempat yang bernama Alfheim, yakni dunia peri alias elf. Yang kelima, Starvalheim atau dunia para kurcaci yang tinggal di bawah tanah dan terkenal dengan keahliannya dalam pandai besi dan pembuatan senjata. Nah, kemungkinan di dunia ini bisa jadi kru bajak laut topi jerami akan mendapatkan beberapa peningkatan kekuatan, terutama bagi para kru bajak laut topi jerami yang ingin mengupgrade senjata mereka. Tempat ini adalah tempat yang benar-benar cocok. Yang ketujuh bernama Niflheim atau dunia es, gelap dan juga beku yang dianggap sebagai sumber bagian dari bencana alam. Kedelapan, Muspelheim, dunia api dan raksasa api yang dipimpin oleh Surtur yang akan menyerang Asgard selama perang Ragnarok. Dan terakhir, Helheim, dunia orang mati yang diperintah oleh Hel, yakni putri dari Loki, tempat jiwa-jiwa yang tidak mati secara terhormat dikirim dan menjalani kehidupan di tempat ini.
Oke, oleh karena itulah ada kemungkinan Pulau Elbaf akan terdiri dari 9 dunia ini yang disusun dari bawah ke atas. Dan karena Oda sengaja membuat kejadian paralel antara Arc Egghead dan juga Arc Sabaody, kemungkinan dia akan melanjutkan dengan cara ini. Seperti yang bisa kita saksikan, para kru tersebar di antara 9 dunia ini nantinya. Seperti yang terjadi di alur Sabaody, dan tujuannya mungkin untuk mengembangkan keterampilan setiap individu kru di dunia yang sesuai dengan kemampuannya. Namun jika alur Elbaf tidak seperti itu, petualangan kru tentu akan berlanjut dan semuanya akan bersama-sama melintasi dunia yang berbeda hingga mereka mencapai Asgard untuk bertemu dengan Pangeran Loki. Jadi karena Loki ini tinggal di Asgard, ini menandakan bahwa dia adalah musuh dari kelas raksasa yang menghuni bagian bawah. Hal ini pun mungkin menjelaskan mengapa Elbaf ini disebut sebagai tanah perang. Karena di sana mungkin terjadi perang saudara yang tiada henti akibat permusuhan antara para Titan ini sendiri. Ragnarok di One Piece sepertinya akan berakhir dengan tenggelamnya dunia setelah pertempuran besar antara para dewa, para raksasa, dan kekuatan jahat, di mana serangkaian bencana alam besar-besaran akan terjadi di dunia One Piece, termasuk pecahnya api dan kehancuran bumi, dan kemudian lautan akan menenggelamkan dunia ini sepenuhnya. Namun dunia akan terlahir kembali setelah kehancuran ini. Muncullah tanah baru yang lebih subur dan juga damai, dan hanya sedikit orang yang selamat untuk memulai siklus kehidupan baru ini. Ini seperti pertempuran yang akan mengubah era di One Piece nanti. Bisa jadi sistem dari pemerintahan dunia akan dihapus dan akan memulai siklus kehidupan barunya nanti. Menariknya, tragedi ini mirip sekali dengan apa yang diperingatkan oleh Vegapunk di dalam pesannya kepada dunia, di mana ia menjelaskan bahwa nasib dunia akan tenggelam akibat pertempuran yang tidak terselesaikan 8 abad yang lalu dan akan masih berlanjut sekarang. Keberlanjutannya dan senjata kuno akan digunakan di dalam perang Ragnarok ini yang akan menyebabkan gempa bumi dan banjir bumi akan hancur sepenuhnya. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah bahwa percikan pecahnya Ragnarok dalam mitologinya dimulai dengan kematian seorang tokoh penting, Dewa Baldur, putra dari Odin dan juga Freyr. Baldur sangat dicintai sehingga dia dihormati oleh musuh-musuhnya dan dibedakan oleh kebijaksanaan, wawasan, dan juga kebaikan oleh cintanya. Nah, jadi kejadian inilah yang merupakan pertanda dimulainya peristiwa yang akan mengarah pada Ragnarok. Nah, mengingat One Piece juga ada karakter yang memiliki status tinggi dan kematiannya bisa memicu pecahnya perang besar mirip Ragnarok, seperti bagaimana dalam mitologinya, yakni Dewa Baldur ini mati dan terciptanya perang Ragnarok, maka Akagami no Shanks kemungkinan besar akan memainkan peran tersebut. Apalagi Shanks punya hubungan kekerabatan dengan Elbaf yang berkerabat dengan bangsa Viking tentunya. Dalam pernyataan Oda sebelumnya pada tahun 1998, ia berbicara tentang kekagumannya terhadap serial kartun yang berjudul Vicky the Little Viking yang menjadi sumber inspirasi kenyataannya pada bajak laut. Dan ketika memperhatikan desain kapal Vicky, cobalah kalian lihat ada kemiripan yang kuat dengan kapal dari Akagami. Kemudian ada banyak juga kemungkinan yang menunjukkan bahwa karakter Shanks terinspirasi dari bajak laut Eric si rambut merah yang merupakan salah satu pemimpin Viking yang paling terkenal pada masa abad ke-10 Masehi. Banyak hal yang mengaitkan mereka berdua, seperti Eric lahir di Norwegia, pindah bersama dengan keluarganya ke Islandia ketika dia masih muda dan dikenal sebagai Eric the Red karena rambut merahnya. Ini bisa saja persis dengan apa yang dialami oleh Akagami, yang dimana kemungkinan dia dengan keluarganya yang seorang kaum naga langit juga pindah ketika dia masih kecil. Namun entah bagaimana dia bisa jatuh di God Valley lalu kemudian diambil oleh kru Roger. Nah, kematian dari Shanks yang sangat dekat dengan para raksasa di Elbaf inilah benar-benar akan jadi pemicu perang Ragnarok nanti. Banyaknya koneksi karakter Akagami dengan beberapa tempat-tempat penting di One Piece seperti Maria Joa, God Valley, Pulau Elbaf, dan juga kru dari Raja Bajak Laut adalah menjadi suatu petunjuk bahwa dia memang merupakan perwujudan dari Dewa Baldur yang juga mati dengan memicu perang Ragnarok yang ada di dalam mitologinya. Jadi dengan kematian dari Akagami, perang dunia akan benar-benar menjadi pecah dan banyak dari orang-orang akan tahu bahwa apa yang sebenarnya terjadi di masa abad kekosongan. Sampai sekarang perang tersebut masih belum berakhir dan akan terus berlanjut hingga kita tak pernah tahu siapa yang akan menjadi pemenang dari perang besar mendatang. Ini mengingat ada banyak hal yang belum kita ketahui dalam dunia One Piece dan salah satunya adalah negeri Elbaf yang benar-benar misterius ini.